Kita awal informasi hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 pekan di ruang ICU RSUD Ulin Banjarmasin dikarenakan COVID-19. Sebelum wafat, kondisi almarhum sempat menurun karena kadar oksigennya dinyatakan rendah oleh tim medis rumah sakit. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani meninggal saat tengah menjalani perawatan di ICU RSUD Ulin Banjarmasin pada Senin pukul 2 WITA dini hari. Sebelum wafat, kondisi almarhum sempat menurun karena kadar oksigennya dinyatakan rendah oleh tim medis rumah sakit. Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan ditemui di gedung instalasi pemulasaraan jenazah RSUD Ulin Banjarmasin mengaku sangat kehilangan. Menurutnya sebelum wafat, almarhum sempat berkomunikasi melalui media sosial dan ia merasakan optimis almarhum dapat sembuh dari COVID-19. Sementara itu, menurut PLT Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Syahjehan, pihaknya sudah maksimal melakukan perawatan. Dan pesan beliau kepada semua masyarakat, jangan ada yang sakit lagi, jangan ada yang sakit lagi. Laksanakan protokol kesehatan. Itu kalau kita mencintai, sayang sama beliau, jaga kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan itu yang beliau sampaikan ketika beliau mau masuk rumah sakit RSUD Ulin ini. Menjelaskan, intinya kami sudah maksimal menangani dengan beberapa terapi yang kami punyai dan kami upayakan. Terapi terakhir adalah dengan ventilator. Sebelumnya almarhum sempat berpesan jangan sampai ada yang sakit lagi dan melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari pandemi COVID-19. Banjarbaru Najmi Adani disolatkan pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah di halaman gedung instalasi pemulasaran jenazah RSUD Ulin Banjarmasin, dipimpin oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang diikuti Forkopimda. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan di halaman gedung instalasi pemulasaraan jenazah RSUD Ulin Banjarmasin dipimpin oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Diikuti Forkopimda berlangsung dengan hikmat. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Suasana haru menyelimuti pelaksanaan sholat di tengah cuaca yang mendung. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pun menyatakan rasa kehilangannya. Dan ini adalah sebuah kedukaan bagi seluruh warga kota Banjarmasin dan juga Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. Dan kami berharap ini menjadi salah satu ibrah bagi kita semua bahwa perjuangan kita untuk memutus mata rantai dan melawan penyebaran COVID-19 ini harus lebih maksimal lagi. Sementara itu, Wakil Direktur Medik dan Perawatan RSUD Ulin Banjarmasin yang juga dokter spesialis saraf Among Wibowo mengatakan untuk istri almarhum Ririn Najmi Adani masih dalam perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin, namun sudah diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri dengan tetap mendapatkan pengawasan dari tim kesehatan. Untuk istrinya sudah selama perawatan di ruang isolasi biasa, saat ini sudah diizinkan untuk isolasi mandiri. Namun tetap mendapatkan pengawasan dari tim kesehatan untuk memantau kesehatan beliau. Dalam pelaksanaan sholat jenazah juga dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan dan Rem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah serta keluarga almarhum. Sementara itu, ratusan pelayat mengikuti sholat jenazah untuk almarhum Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani. Sholat jenazah dilaksanakan di depan Taman Makam Bahagia Landasan Ulin dengan Imam Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Haji Said Abdullah. Ratusan pelayat dari berbagai kalangan masyarakat dan ASN di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru menggelar sholat jenazah atas meninggalnya Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani yang tutup usia di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Senin 10 Agustus 2020. Menurut Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, wafatnya Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani yang merupakan sosok pemimpin daerah dikenal cukup bijak di masyarakat, serta di lingkup tugas di jajaran pemerintah Kota Banjarbaru. Dengan kepergian almarhum Najmi Adani, segenap komponen ASN merasa kehilangan sosok panutan, seperti yang dicontohkan almarhum selama hidupnya memimpin Kota Banjarbaru selama 4 tahun lebih. Ini adalah keputusan Allah dan kepada Allah juga lah
kami akan kembali. Itulah ucapan yang diajarkan kepada kita ketika mendapat musibah, ketika kehilangan orang-orang yang kita sayangi, suami, istri, saudara, anak, sahabat, pemimpin, orang-orang kita kenal. Dahulu kita tidak ada di dunia ini, kemudian Allah jadikan kita ada, kemudian kita kembali menjadi tidak ada. Atas nama pemerintah Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doa warga Kota Banjarbaru yang berkenan hadir dalam prosesi pemakaman almarhum Haji Najmi Adani yang meninggal dunia di usia 50 tahun. Dari Banjarbaru, Nurdin Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Ya, pemirsa, setelah berjuang selama 2 minggu, Wali Kota Banjarbaru Haji Najmi Adani akhirnya berpulang ke rahmatullah. Najmi Adani sebelumnya dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sehari setelahnya. Inilah prosesi penyambutan kedatangan jenazah Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani di TPU Taman Makam Bahagia, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru oleh pihak keluarga, pejabat, dan masyarakat umum. Najmi Adani dan istri tanggal 26 Juli dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kemudian dirawat di Rumah Sakit Daerah Idaman, RSDI Banjarbaru. Dan sehari setelahnya, Najmi Adani dan istri dirujuk ke Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Najmi Adani dimakamkan di TPU Taman Makam Bahagia, Landasan Ulin, Banjarbaru dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Kepala Bagian Tata Usaha RSD Idaman Banjarbaru, Firmansyah mengatakan, kondisi Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani sempat membaik pada sore hari. Namun pada malam harinya kondisi Najmi Adani menurun. Beliau kondisi sudah kritis dari sejak kemarin dan pihak dokter dan tenaga medis di sana sudah berupaya maksimal untuk melaksanakan usaha yang maksimal untuk pengobatan beliau. Cuman ya Allah sudah sayang sama beliau. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan saat memberi sambutan dalam penghormatan terakhir mengaku sangat berduka dan sangat kehilangan sosok Najmi Adani yang ia kenal sebagai sahabat dan pemimpin yang hebat selama memimpin Kota Banjarbaru. Hari ini ulun bersaksi pemimpin terbaik telah berpulang ke rahmatullah. Putra terbaik Kalimantan Selatan telah berpulang ke rahmatullah. Seorang suami terbaik, ayah terbaik, saudara terbaik, sahabat terbaik, orang baik telah berpulang ke rahmatullah. Di tanah mulut dunia aja. Tentu sebagai manusia ingin tidak luput dari kesalahan. Belum mewakili keluarga mohon maaf, mohon ridho pihak untuk melapangkan jalan sendiri. Hajah Ririn Kartikarini, istri Wali Kota Banjarbaru, Haji Najmi Adani dan 2 anak perempuannya juga hadir menyaksikan prosesi pemakaman suami tercinta. Dari Kota Banjarbaru, Supian Susanto, TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Setelah ini akan kami hadirkan informasi sosok Wali Kota Banjarbaru di mata masyarakat. Sesaat lagi dan tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini.
Anda kembali bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Wafatnya Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani menyisakan duka mendalam di kalangan warga Kota Banjarbaru yang kehilangan sosok pemimpin daerah. Lalu bagaimana tanggapan warga terhadap sosok almarhum Najmi Adani di mata masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Mantan Wali Kota Banjarbaru, Ruzaidi Nur, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani yang tutup usia Senin 10 Agustus 2020. Baginya, Najmi Adani merupakan sosok pioner pemimpin daerah yang banyak kontribusi dan prestasinya membangun Kota Banjarbaru yang lebih baik dengan hasil pembangunan dan karyanya yang dapat dirasakan sekarang. Banjarbaru lebih maju dengan pesat. Tidak lain adalah salah satu karya almarhum yang layak mendapat apresiasi. Beliau sebagai seorang pejabat di Banjarbaru banyak memberikan pembangunan yang bisa kita lihat secara nyata. Sementara itu, juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, mengatakan sebelum meninggal, almarhum mendapatkan perawatan oleh tim medis secara intensif di RSUD Ulin. Dari Banjarbaru, Nurdin Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan.